berdoa selesai. Nah, abang dan kakak, ibu mau mengabsen dulu. Siapa hari ini yang tidak hadir? Siapa? Rifki, Lutfi, oke. Selain Kila, Lutfi dan Rifki hadir semua ya. Oke, terima kasih. Nah, abang dan kakak, minggu lalu kita sudah belajar tentang penggolongan klasifikasi hewan, ya kan? Nah, untuk kelanjutan minggu ini kita mau belajar tentang hewan vertebrata dan hewan vertebrata. Nah, namun sebelum itu ibu mau menyampaikan dulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini untuk kita lebih mengetahui hewan-hewan apa saja yang tergolong dalam vertebrata dan hewan-hewan apa saja yang tergolong dalam hewan vertebrata. Selain itu juga kita mau mengetahui paragraf-paragraf dari teks bacaan yang ada di buku, mana dia ide pokoknya dan mana dia kalimat pengembangannya, serta kita mau mempelajari tentang gambar ilustrasi. Oke, untuk membuka pembelajaran silakan kita buka di buku tema 1. Silakan buka buku tema 1-nya. Nah, abang dan kakak bisa membuka tema 1 halaman 41. Nah, di halaman 41 itu ada gambar ilustrasi. Coba amati dulu. Ada gambar ilustrasi hewan kelinci dan hewan siput. Sudah diamati? Nah, kira-kira dari kedua gambar hewan ini, memiliki kelompok klasifikasi yang berbeda, ya kan? Nah, kelompok hewan terbagi ke dalam 2 kelompok. Yang pertama yaitu hewan vertebrata dan yang kedua vertebrata. Nah, hewan vertebrata ini adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Coba ibu kasih tahu, kalau di sini kelinci dan siput, hewan vertebratanya itu adalah kelinci. Nah, coba abang dan kakak sebutkan dulu macam-macam hewan vertebrata lainnya. Kuda. Coba, kau lihat apa? Kuda, apalagi? Askal Faki. Kambing, apalagi? Ibra. Kuda sudah disebutkan oleh temannya. Apalagi, Kak? Rusa, apalagi Kak? Kanguru, apalagi? Sapi, iya. Jadi hewan yang memiliki tulang belakang yang sudah kalian sebutkan tadi itu adalah kelompok hewan vertebrata. Sedangkan hewan avertebrata adalah yang tidak memiliki tulang belakang. Ini tadi vertebrata yang memiliki tulang belakang. Sedangkan yang nanti bisa dicatat ya di buku ya. Ini yang tidak memiliki tulang belakang. Oke, nah coba perhatikan. Berarti di situ ada satu lagi gambarnya siput. Nah, siput ini adalah salah satu hewan yang tergolong dalam klasifikasi vertebrata karena hewan siput tidak memiliki tulang belakang. Nah, perhatikan. Di sini ibu sudah menampilkan gambar-gambar hewan vertebrata. Selain gambar siput, ada gambar apa lagi di sini? Kemudian ada gambar apa lagi? Kuku. Terus ada gambar apa lagi? Kemudian ada gambar? Kemudian ada gambar? Iya, ini adalah contoh hewan yang berkelompok yang disebut dengan hewan vertebrata karena tidak memiliki tulang belakang. Iya, nah sekarang abang dan kakak coba dibuka di halaman 42. Di halaman 42. Nah, kita disuruh menemukan perbedaan antara karakteristik kelinci dengan siput. Berarti di situ kan ada 2 hewan yang berbeda ya.
Ada vertebrata dan avertebrata. Nah, coba yang pertama hewan kelinci itu masuk ke dalam golongan vertebrata. Iya, sedangkan siput masuk ke dalam golongan avertebrata. Iya, avertebrata. Kemudian kalau dari geraknya, gerak hewan kelinci itu bergerak dengan cara melompat dan berjalan serta berlari. Kemudian kalau gambar siput, nah coba perhatikan di dalam buku. Nah, siput itu geraknya cepat atau lambat? Nah, berbeda dengan kelinci. Nah, kemudian ada pun ciri-ciri hewan avertebrata antara lain biasanya. Nah, perhatikan ini. Di sini sudah ada gambar siput. Nah, di sini nak, karena siput tidak memiliki tidak memiliki tulang belakang, jadi dia sarafnya itu berada di dalam perut. Nah, di sini ya. Kemudian memiliki rangka luar dan otaknya tidak terlindungi. Nah, perhatikan ya, ini susunan dari gambar siput. Nah, sedangkan anusnya berada di atas sini. Tetapi bedanya kenapa dia tidak memiliki tulang belakang tapi bisa terlindungi? Karena dia memiliki rangka yang melindungi tubuhnya. Oke. Nah, sekarang coba abang dan kakak tulis lagi perbedaan antara hewan vertebrata dan avertebrata yang ada di buku paket yang ada di halaman 42. Silakan dikerjakan. Kira-kira apalagi perbedaan dari kelinci dan siput tersebut? Oke, Bang dan Kakak, karena tadi sudah menyelesaikan pelajaran hewan vertebrata dan avertebrata yang masuk ke dalam pembelajaran IPA. Untuk melanjutkan kembali, kita lihat pembelajaran bahasa Indonesia ada di halaman 44. Coba perhatikan. Ayo membaca. Siput bukanlah hewan yang lemah. Nah, di kegiatan pertama diawali dengan literasi. Coba abang dan kakak baca tentang siput bukanlah hewan lemah. Nanti setelah dibaca, abang dan kakak cari yang mana paragraf, dari paragraf pertama mana dia ide pokok dan kalimat pengembangnya. Bisa? Nah, dari situ, karena minggu lalu kan kita sudah mempelajari ya pengertian ide pokok. Coba ibu mau bertanya dulu, siapa yang tahu pengertian dari ide pokok? Ayo, siapa? Angkat tangannya yang masih ingat pembelajaran minggu lalu ide pokok. Oke, Bang Amar, apa itu ide pokok? Gagasan yang menjadi pokok pengembangan suatu paragraf. Iya, ide pokok adalah gagasan atau pokok yang mengembangkan suatu paragraf. Biasanya dari satu paragraf, ide pokok itu adalah gagasan utamanya. Oh, berbicara tentang apa ya paragraf itu? Nah, kemudian nanti setelah ide pokoknya kita ketahui, kemudian nanti ada kalimat pengembangnya. Kira-kira abang dan kakak sudah paham? Nah, jadi silakan dibaca. Siput bukanlah hewan lemah. Lalu cari ide pokok dan kalimat pengembangnya. Bisa? Oke, silahkan. Oke, nah karena tadi abang dan kakak sudah mengumpulkan tugas tentang ide pokok, sekarang coba perhatikan dari bahasan kita tentang ragam bahasa seperti yang tadi sudah kita jelaskan di awal. Ada gambar ilustrasi tentang kelinci dan siput. Nah, itu masuk ke dalam pembelajaran SPDP juga. Nah, di dalam pembelajaran kita, ragam gambar cerita atau gambar ilustrasi. Nah, minggu lalu kita sudah membahas 4 jenis gambar ilustrasi. Siapa yang masih ingat 4 jenis gambar ilustrasi? Silakan Kak Aska. Realis, karikatur, ya? Iya, benar sekali. Ada realis, ada kartun, karikatur, dan dekorasi. Kalau seandainya gambar siput yang kita gambar itu merupakan gambar apa? Gambar realis, karena gambar yang sebenarnya. Karena gambar yang sebenarnya
yang sebenarnya. Coba perhatikan di halaman 41 tadi. Nah, di situ ada gambarnya. Coba abang dan kakak contoh gambar tersebut. Bisa ya? Bisa. Oke. Silakan dikerjakan. Abang dan kakak, karena waktu kita sudah mau habis, apakah gambar ilustrasinya sudah selesai digambar? Sudah. Sebelum dikumpul, ibu mau lihat dulu satu orang Kak Kesia aja ke depan, coba lihatkan hasil gambarnya. Nah, bisa sama nggak dengan yang di buku? Coba perhatikan. Nah, di sini Kesia sudah menggambar kelinci dan gambar siput, ya, yang merupakan salah satu gambar ilustrasi ya. Nah, dari gambar ini, nak, bisa kita jelaskan, bisa kita buat cerita juga kan? Nah, kalau pada suatu hari ada gambar siput di sini kan, di tengah tepi sungai bersama kelinci, jadi bisa diceritakan. Itulah gambar ilustrasi. Tinggal dibuat saja ceritanya di pinggir-pinggirnya sini. Oke, udah bagus ya gambarnya ya. Oke, terima kasih Kak Kesia. Oke, dikumpul ya. Yang lainnya silakan ke depan. Ya, terima kasih Abang dan Kakak karena sudah menyelesaikan tugas hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Dengan berakhirnya pembelajaran, kita berdoa dulu.